Kamera rolling, action. Sahabat Autoklinik, bagi sahabat pemakai mobil-mobil keluaran Nissan, khususnya seperti ini ya, Grand Livina L10, tapi di kilometer 50.000 setelah pembelian dari baru, dia akan mengalami kendala, mesin itu akan pincang, akan berebut, tenaganya berkurang, dan juga akselerasinya jauh menurun. Kemudian nanti juga akan timbul gejala seperti pemakaian bahan bakar yang boros, kemudian ada suara aneh di ujung knalpot ya, di bagian belakang ada suara aneh. Nah, jadi ketika itu timbul, maka hal pertama yang harus sahabat lakukan adalah pergi ya ke bengkel untuk melakukan pengecekan dan juga seperti ini. Kita akan melakukan pengerjaan di unit Grand Livina L10 yang juga kendalanya sama, yaitu pincang, berebut, dan juga nggak nyaman banget ketika digunakan melaju di kecepatan 60 km/jam, itu tenaganya hilang, berkurang. Jadi setelah mencapai ke kilometer 50.000, semua mobil pasti akan mengurangi nanti setelah dia mencapai ke kilometer 50.000, semua mobil, termasuk ini salah satunya, dia pasti akan mengalami penurunan kinerja. Salah satunya di bagian elektrik. Dan mobil ini untuk kuil Nissan L10 atau Nissan secara umum ini adalah penyakit bawaan bayi ya. Jadi semuanya nanti pasti akan mengalami kendala di Nissan, di kuil seperti ini. Nah, ini prosesnya akan kita rekam, kemudian kita tidak melakukan edit. Jadi proses dari A sampai Z kita akan ambil semua, kemudian ketika kita akan share, kita akan bagikan ke sahabat Autoklinik ketika mengalami kendala yang sama dengan mobil ini. Maka tindakan-tindakan yang harus diambil semuanya ada di dalam video ini. Dari itu, saksikan terus ya dari awal sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ketika praktek sendiri di rumah bisa melakukan. Oke, lovers, cinta untuk kita semua. Orang bilang Grand Livina itu ringkih di bagian mesin. Dia sering pincang, sering berebut. Dan kalau ini terjadi, nggak usah panik sob. Tetap saja melakukan perjalanan sampai ke tujuan, kemudian segera merapat ya ke bengkel untuk dicek. Apa saja yang harus dicek ketika mobil itu berebut, pincang, dan tidak bertenaga. Yuk, mekanik Mas Arif. Oke ya. Ini adalah proses tune up untuk memastikan kondisi injection, ignition coil, busi, dan sistem kelistrikan berada dalam kondisi yang baik. Karena mobil ini keluhannya pincang, berebut. Jadi di knalpot itu suaranya apa ya? Enggak sewajarnya. Kita akan bongkar, kita akan kupas tuntas trouble Grand Livina berebut tanpa mengedit ya, tanpa memotong video. Jadi kita akan bagikan semua biar sahabat Autoklinik dan Autolover semua mungkin memiliki keberanian untuk melakukan tune up sendiri di rumah, tentunya dengan peralatan yang ada sih. Ini adalah proses pelepasan throttle. Jadi gunakan kunci shock ukuran 8 mm juga dengan sambungan dan juga dengan stang untuk membuka. Nah, itu bautnya ada 4 menggunakan kunci shock 8. Setelah dilepas, ditaruh aja di sini, diamankan di sini. Lanjut ke proses pelepasannya. Baut 10 mm ada di bawahnya ya. Jadi yang mengikat intake manifoldnya itu ada di sini. Ini air penampung radiator nggak di sini, posisinya di sini, tapi kita pindahkan ke sini. Jadi untuk mempermudah keadaan, karena kita harus melepas intake manifoldnya ini. Kemudian filter udara ada sebelah sini, tinggal kita tekan aja yang bagian ini, kemudian diangkat. Filter udaranya bisa diambil, kemudian dibersihkan. Wah, ini udah hitam sekali ini.
Setelah filter udara dilepas, pastikan di rongga ini tidak ada kotoran yang besar. Jadi nanti dia akan tertarik ke bagian intake manifoldnya ke sana. Jadi di sini juga dibersihkan dengan udara bertekanan dari kompresor. Nah, juga lepas baut ukuran 10 mm 2 buah di bagian belakang. Itu yang mengikat pipa exhaust ya. Kemudian di manifold di sini terikat dengan 6 baut 10 mm dilepas juga. Nah, ini intake manifold namanya. Jadi udara masuk itu udara murni masuknya lewat sini, kemudian dikompresikan ke ruang bakar. Nah, setelah intake manifold terlepas tuh kondisinya seperti ini. Ini coil 1, coil 2, coil 3, coil 4. Jadi kita akan cek kebocoran tuh ada di coil nomor berapa. Lepas baut ukuran 10 mm dengan kunci shock 10 yang mengikat bagian kepala koil satu demi satu. Nah, kemudian cabut koil dari nomor 4 secara berurutan agar tidak tertukar, karena nanti akan ketahuan yang bagian mana yang bocor. Jadi kita pisahkan ya setiap kuilnya. Jadi nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1. Nanti akan kelihatan nomor berapa yang bocor, kemudian kita akan ganti dan kita akan cek juga. Nah, kita hitung dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, jadi ini ada kebocoran di kuil nomor 4. Jadi letak kebocorannya tuh ada di bagian ujung. Sebentar. Kita perbaiki kameranya toh. Jadi dia kebakarnya ada di bagian ujung sini. Kebanyakan untuk kuil Grand Livina itu yang bakar bagian sini. Ini juga sering terjadi di Nissan Evalia, kemudian Nissan Mart, termasuk di produk-produk Datsun Go ya. Kemudian di produk Nissan lain juga seperti Nissan Juke, Nissan Elgrand, sama dia sering terjadi kebocoran di bagian ujung koilnya ini. Selanjutnya adalah ini proses pelepasan busi. Jadi busi itu ukurannya dia menggunakan shock 14 mm ya. Jadi dia menggunakan shock model panjang. Jadi untuk melakukan ini tentunya sahabat juga harus punya kuncinya. Jadi kita review dulu kuncinya. Arif kunci shock 14-nya seperti ini. Jadi dia diameternya 14 mm dan juga ukurannya lebih panjang karena ini untuk busi. Jadi 14 mm. Mati soalnya. Nah, ini review businya kalian. Jadi businya dia kecil ya. Jadi busi ini juga digunakan di all new Avanza Veloz. Kemudian di mobil-mobil lain sih. Tapi secara umum ada di Grand Livina. Nah, ini adalah seri businya. Nah, Autolovers, ini adalah 4 buah koil yang terpasang di mesin L10-nya Grand Livina. Jadi ini satu mati, jadi letaknya di nomor 3. Jadi nomor 3 itu kita bisa lihat matinya dia dari busi ya. Businya ini berwarna hitam dan basah. Jadi ini adalah dia bensin tidak bisa terbakar. Berbeda dengan yang masih bagus, ini kan kering ya. Kering, yang nomor 3 basah. Jadi kita akan ganti kuilnya 1 biji aja. Cek harga kuil rata-rata ya kurang lebih 1 jutaan lah kalau yang bagus, yang original. Tapi kalau mau hemat bisa tuh, solusinya diganti selongsongnya aja. Dan proses penggantian bongkar pasang selongsongnya ini sudah kita review di video sebelumnya ya, silahkan dicek
di video cara penggantian selongsong koil dan apa saja kuil-kuil yang bermasalah dalam mobil ada di video, di link di deskripsi nanti, Auto Lovers. Nah, ini busi yang pengganti yang baru. Jadi kita menggunakan busi yang seri ya Denso ya. Iridium. Businya dipasang secara berurutan biar nggak lupa. Lanjut ke nomor 3. Kemudian terakhir nomor 4. Nah, kemudian lakukan pengencangan secara manual dulu dengan ini serta sampai dia padat, nanti baru diulangi pakai kunci yang standar. Kencangkan sampai benar-benar kencang agar tidak terjadi kebocoran kompresi melalui lubang businya ya, Auto Lovers. Setelah busi terpasang, selanjutnya adalah mengembalikan posisi koil ke posisi tadi secara berurut, secara beracak juga nggak apa-apa. Jadi koil itu nggak harus ditandain ya, Auto Lovers. Bisa di nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 secara acak nggak apa-apa karena fungsi koil itu sama, yaitu memercikan bunga api ke busi untuk proses pembakaran di ruang mesin. Nah, ini prosesnya selesai pemasangan koil. Jangan lupa baut yang 10 mm di sini dipasang semua. Nah, soket dipasang kembali karena itu adalah arusnya. Pengencangan baut 10 mm yang mengikat koil. Jadi juga harus pasti kencang. Karena nggak kencang koil akan lompat dia, ditendang dari bawah. Nah, ini adalah proses pemasangan intake manifold kembali setelah tadi dibongkar. Jadi perlu diingat bahwa proses pemasangan ini harus dipastikan kebersihannya ya untuk menambah nilai plus bagi customer kita.